Pada kesempatan ini saya akan membagikan 7 unsur kata kerja yang dengannya kita bisa memahami dan menerjemahkan kata kerja Yunani koine dengan tepat. Yang pertama, tense. Tense menyatakan waktu, baik waktu lampau, kini maupun yang akan datang. Selain itu, tense juga menyatakan jenis tindakan. Orang Yunani banyak kali tidak menekankan kapan tindakan itu terjadi, tetapi menekankan bagaimana tindakan itu dilakukan. Hal yang banyak kali diperhatikan adalah cara atau taraf pelaksanaan isi kata kerja sesuai dengan pandangan penulis atau penutur. Bahasa Yunani mempunyai 6 tense, yaitu kini, imperfect, future, aorist, perfect, dan pluperfect. Tense present atau kala kini menekankan cara atau taraf pelaksanaan isi kata kerja yang dipandang sebagai sesuatu yang belum selesai dan sedang berkembang secara kontinu. Tense imperfect merupakan presentnya masa lampau. Nah, untuk future menunjukkan pada suatu tindakan yang belum terjadi dan masih akan dilakukan oleh subjeknya pada masa yang akan datang, dan juga dapat menyatakan kegiatan yang berlangsung secara kontinu di masa yang akan datang. Selanjutnya, aorist menekankan cara atau taraf pelaksanaan kata kerja yang dipandang dari segi sesuatu yang pernah dilakukan atau terjadi pada satu ketika tanpa memperhatikan jangka waktu kegiatan tersebut. Untuk tense perfect, cara atau taraf pelaksanaan kata kerja dipandang sebagai menghasilkan sesuatu. Tense perfect menyatakan suatu keadaan yang sekarang ada sebagai akibat dari yang telah dilakukan di masa lampau. Sedangkan untuk tense pluperfect mirip dengan tense perfect, hanya saja baik apa yang dilakukan maupun keadaan yang dilakukan dianggap sudah selesai di masa lampau dan tidak ada ngefek di masa kini. Jadi, sekali lagi, unsur pertama dari kata kerja yang harus kita perhatikan adalah tense-nya. Yang kedua, modus. Modus menyatakan hubungan kata kerja dengan realita, atau dengan kata lain, menyatakan pandangan pembicara atau penulis tentang hubungan antara kata kerja dengan kenyataan. Ada 6 modus, yaitu indikatif, subjungtif, imperatif, infinitif, partisip, dan optatif. Yang pertama, indikatif. Jika tindakan sesuai realitas, maka pasti akan digunakan modus indikatif. Modus indikatif merupakan modus kenyataan, juga dapat dipakai sebagai modus pemberitahuan. Lalu yang kedua, subjungtif. Modus subjungtif dapat dipakai dalam beberapa tekanan seperti ajakan, pertimbangan, larangan, ataupun pengandaian. Lalu optatif dipakai untuk menyatakan keinginan atau harapan yang mungkin dapat dipenuhi, juga mungkin tidak dapat dipenuhi. Jadi ini masih penuh dengan kemungkinan. Selanjutnya, modus imperatif adalah modus perintah. Lalu modus infinitif merupakan modus bertujuan dan tidak terikat pada pelaku. Dia bebas dari subjek. Yang terakhir, modus partisip adalah bentuk kata sifat verbal. Unsur ketiga dari kata kerja adalah diatesis atau voice. Diatesis menyatakan hubungan antara subjek dengan tindakan. Ada 3 bentuk diatesis, yaitu aktif, pasif, dan medium.
Aktif menyatakan subjek melakukan tindakan, pasif adalah subjek sebagai penderita yang dikenai tindakan, sedangkan medium adalah subjek kena tindakannya sendiri atau melakukan sesuatu untuk kepentingan sendiri. Unsur keempat adalah orang atau person, misalnya orang pertama atau kedua atau ketiga. Sedangkan unsur yang kelima adalah jumlah. Jumlah menyatakan tunggal atau jamaknya subjek. Yang keenam, leksikal. Leksikal yang dimaksud adalah kata yang dipakai di dalam kamus. Kata kerja yang dipakai di kamus adalah kini indikatif aktif orang pertama tunggal. Unsur yang terakhir adalah terjemahan. Nah, terjemahan yang dimaksud bukan terjemahan leksikal, bukan terjemahan kamusnya, tetapi terjemahan dari kata yang kita analisa. Dengan mengetahui 7 unsur kata kerja ini, akan memudahkan kita untuk menganalisa dan menerjemahkan kata kerja Yunaninya. Mari kita latihan. Jelaskan 7 unsur kata kerja Yunani. Selamat, semangat mengerjakan. Tuhan memberkati.